Hukum dengan menyampaikan surat pembatalan penarikan perkara. Disinilah letak miskomunikasi antara pemohon prinsipal dan kuasa hukumnya. Selain itu, berdasarkan pasal 75 ayat 1 huruf B, ayat 3 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang, permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali meskipun belum ada putusan berupa ketetapan penarikan kembali yang dikeluarkan oleh mahkamah. Namun sudah cukup bagi alasan bagi mahkamah untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara dan mengabulkan pencabutan perkara pemohon karena pemohon telah ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan aku. Terlebih, isu hukum yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya merupakan isu besar yang sensitif karena syarat kepentingan politik dan menarik perhatian publik. Meskipun isu hukum dimaksud bukanlah satu-satunya permohonan yang diajukan oleh. Kita langsung ke Bang Habibur Rahman, ini masih terus bergulir tapi sepertinya memang angin segarnya mengarah ke anak-anak yang usianya di bawah 40 tahun bisa menjadi cawapres. Kalau seandainya tidak dilepaskan oleh PDIP, bagaimana sikap dari Prabowo Subianto, Bang Habibur Rahman? Ya makanya tadi syarat yang ketiga ya kan kita situasi ini kalau kita menginginkan Pak Gibran sebagai cawapres memerlukan perkenan dari orang yang bersangkutan ya, bukan dari institusi lain ya. Kalau yang bersangkutan berkenan ya tentu bisa kita mengajukan beliau sebagai cawapres. Baik, nah sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa kami simak dulu, ajak Anda untuk menyimak sebuah informasi di mana Mahkamah Konstitusi akhirnya hari ini mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Gugatan tersebut sebelumnya diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Saki Biru yang meminta MK mengubah batas usia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah provinsi sampai dengan tingkat kabupaten kota. Mengadili. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Pemirsa, sebelum Mahkamah Konstitusi membacakan putusan sidang uji materi terkait batasan usia capres dan cawapres, Indonesia Lawyers Club mengadakan jajak pendapat melalui akun Twitter dengan tagar Polling ILC. Polling bertema gugatan ke MK, turunkan batas usia minimum capres-cawapres ini pemirsa mengajukan 3 pilihan untuk pemilih. Yang pertama, menolak gugatan pemohon. Yang kedua, kabulkan gugatan batas usia minimum capres-cawapres 35 tahun. Dan yang ketiga, kabulkan gugatan batas usia minimum capres-cawapres sebelum usia 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah. Dan hasil pollingnya pemirsa, ternyata 86% menolak gugatan pemohon. Ini berdasarkan jumlah voters 7.612 dari Twitter ya pemirsa ya. Dari Twitter
eh, Di lini yang masa, di media lini masa sosial ya, begitu. Tisa, ya. Nah sekarang terakhir saya ingin ke Bang Habib sebelum meninggalkan lokasi kami. Bang Habib, kapan kira-kira akan melakukan rapat? Apakah saat ini sudah dilakukan rapat untuk segera mengumumkan? Ya, saya pikir pertemuan-pertemuan baik daring maupun fisik terus ya, baik di level ketum, sekjen ya maupun di level di bawahnya, di level kombes-kombes kayak saya begini kan, kita hampir setiap saat ya komunikasi. Komjen, wakil ketua umum itu komjen. Dalam waktu tidak terlalu lama lagi ya, feeling saya sih insya Allah kita bisa dapat kabar yang bagus. Fix berarti ya, Prabowo tidak Gibran, terlalu lama. Hovifah, Erick Thohir, semua Kalau enggak ya? nanya ke Habibur Rahman, harapannya demikian sebagai pribadi. Tetapi sebagai waketum kita tidak berwenang. Oke lah, kalau waktu itu menyampaikan. mungkin nggak bisa dijawab sekarang. Tapi sebagai Habibur Rahman yang tadi bilang bahwa mayoritas warga di dapilnya Ya, Abang itu mendukung betul. Gibran. Sudah teleponan belum dengan Gibran? Apa komentar Gibran? Oh, enggak. Saya nggak ada hubungan pribadi dengan beliau, nggak ada komunikasi pribadi juga dengan beliau. Tapi belum dapat respon dari yang bersangkutan. Saya nggak tahu. Jadi kapan deklarasi Prabowo Gibran, Bang? Kita berharap bisa cepat kalau Habibur Rahman yang jawab, tapi kalau waketum ya kita nggak tahu gitu kan. Karena suara ketum juga berdasarkan arahan dari ketum. Ah, Terima kasih Bang. ya, oke. Sudah hadir di kabar petang. Kita lanjut dengan Bang Kodari. Iya. Melihat peta yang ada tadi, Mas Arya Bima sesungguhnya masih belum bisa Iya. menerima seutuhnya Iya. putusan dari Mahkamah Konstitusi ini, Iya, Bang iya. Kodari. Apakah Nggak- mungkin nggak ada Gibran pilihan. nggak jadi cawapres Prabowo? Pertama nggak ada pilihan untuk menolak ya, karena keputusan MK itu bersifat final Iya, dan ya. mengikat. Metro, Zoom. Dan ya apapun argumentasi atau ketidaksetujuan dari pemirsa atau dari warga negara Indonesia, ya balik lagi bahwa sebetulnya kalau bicara argumentasi itu sudah dihimpun oleh 9 hakim ini gitu. Dan ini pun kita lihat juga kan ada perbedaan pendapat atau dissenting opinion. Tidak bulat 100% 9 hakim itu setuju begitu. Jadi kalaupun ada perbedaan pendapat ya sudah terwakili sebetulnya di dalam hakim MK. Tetapi kan keputusan harus diambil. Itulah sebabnya kemudian jumlahnya itu 9 bukan 10. Karena kalau 10, 5 ini deadlock, nggak ada keputusan gitu loh. Ini 9 ini supaya ada keputusan. Nah karena keputusan sudah diambil dan tadi menjawab Mas Arya Bima juga, kalau lihat presiden-presiden yang sudah ada misalnya seperti keputusan mengenai masa jabatan komisioner KPK itu kan langsung berlaku, menurut saya ini juga akan langsung berlaku. Kalau komisioner KPK kemarin keputusan dari presiden, ini mungkin dari PKPU ya, PKPU yang menyesuaikan dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dan balik lagi nanti pasti ada diskusi mengenai KPK, MK itu kan harusnya negatif legislator. Tetapi saya sudah menunjukkan dalam podcast tertentu bahwa dalam sejarahnya yang namanya MK itu sering juga berlaku sebagai positif legislator, membuat norma baru. Bahkan dalam kasus Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah tahun 2010, dia bukan cuma membatalkan kemenangan seorang Sugianto Sabran, tapi dia juga menunjuk pemenang yaitu Ujang Iskandar. Jadi sambil separuh bercanda saya katakan MK itu bahkan pernah jadi KPU. Gitu. Nah tapi mau bagaimana itulah realita yang diatur berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi bahwa dia final dan mengikat, final and binding itu. Jadi ya ini harus ditelan hidup-hidup, garis miring ditelan bulat-bulat begitu. Dan tinggal diimplementasikan. Gitu. Oke baik, sekarang saya ingin ke Mas Arya Bima. Mas Arya Bima tadi menyebutkan bahwa ya tinggal berharap kepada KPU dan mungkin ada PKPU, kemudian juga kepada Bawaslu. Tapi tadi disampaikan oleh Bang Kodari, ya tinggal ditelan bulat-bulat ini putusan MK. Ya mau ditelan bulat-bulat tetap undang-undangnya kan tetap harus dirubah. Maksudnya gini Bang Kodari, ini jalan. Ya kan? Terus kemudian undang-undangnya nggak bisa ditolak. Tapi proses perubahannya kan tetap harus dilakukan oleh DPR. Karena ini menyangkut undang-undang. Nah kalau itu berjalan tanpa undang-undang dirubah, tadi karena konstitusi sudah bersifat tetap tidak bisa ditolak. Oke tidak bisa dirubah keputusan Mahkamah Konstitusi. Tapi undang-undangnya kan tetap harus ditambahkan. Ini yang menurut saya menjadi persoalan prosedur yang sebenarnya sekarang perdebatan tidak di prosedur. Perdebatan kan lebih pada hal yang substansial dipersoalkan. Kalau prosedur sangat masih bisa bahwa kalau itu sudah dirubah tinggal prosedural saja. Ya, DPR menginisiasi untuk segera rapat untuk mengubah. Karena toh tidak bisa ditolak kan begitu. Tapi harus dirubah tetap. Tidak mungkin selama sampai besok dilantiknya presiden baru. Undang-undang itu masih 40 tahun. Bagaimana?
Nah, itulah yang saya maksudkan tadi ditanyakan soal undang-undang. Dan ini penting karena saat ini yang di wacana publik yang tereksposkan sesuatu yang sangat sensitif. Ya, bagaimana hal-hal yang terkait dengan kedaulatan rakyat kemudian oleh penguasa dalam ini yang dikritik kepada Pak Jokowi dianggap menyalahgunakan demokrasi yang ada melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Ya. Ini kan hal yang semacam ini kan harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk aturan undang-undang yang ada saat ini perlu dirubah. Apalagi kalau undang-undangnya tidak dirubah. Masih 40 tahun tanpa ada tambahan. Ya. Tetapi kemudian urusan pendaftaran yang membolehkan berpengalaman atau saat ini menjadi kepala daerah, yang kebetulan Pak adalah Mas Gibran, yang kebetulan juga putra presiden, yang kebetulan Mahkamah Konstitusi adalah ipar, ini kan dianggap sangat tendensius oleh para pengamat yang saat ini terus muncul. Ini yang kami tidak ingin kemudian seorang sosok Jokowi yang sukses besar selama 10 tahun ini akhirnya tercederai kalau tidak ada proses bangunan tatanan hukum yang bisa dipastikan. Ya. Jangan sampai tadi menjadi benar proses demokrasi yang disalahgunakan oleh oligarki, bahasa-bahasa kawan-kawan kan begitu. Nah ini yang kemudian disama-samakan dengan rezim-rezim sebelumnya. Begitu juga untuk menghilangkan tafsir berbagai terkait dengan politik dinasti misalnya, yang sangat terasa kental di dalam proses perubahan ini. Yang tadi saya katakan, Presiden juga dikritik terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dipegang untuk mengistimewakan dengan putranya, keluarganya sendiri. Ini kan satu hal yang saya pribadi tidak rela kalau itu Baik. kemudian dimunculkan yang sebenarnya ini belum tentu terkait, belum tentu Mas Gibran azan maghrib, Mas Arya, untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Mohon maaf Mas Arya, ditahan sejenak, kita harus mendengarkan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Maka sesungguhnya terhadap ketentuan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana pemenangan yang telah dinyatakan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya 2023 dan tidak lagi sebagaimana norma yang dijadikan objek dalam permohonan akuo. Dengan demikian terhadap norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang menjadi objek permohonan akuo telah memiliki pemenangan baru yang berlaku sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya 2003 tersebut diucapkan vide pasal 47 Undang-Undang MK, sehingga terlepas permohonan akuo memenuhi ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 178 PMK 2 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang atau tidak, permohonan pemohon telah kehilangan objek. Menimbang bahwa oleh karena permohonan akuo telah kehilangan objek, maka menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon kehilangan objek. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Permohonan pemohon kehilangan objek. 3. Kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmi PFW, Manahan MP Sitompul, Wahidudin Adams, Arif Hidayat, dan Eni Nurbaningsih masing-masing sebagai anggota,
pada hari Senin tanggal 9 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 17.55 WIB oleh 9 hakim konstitusi dibantu oleh Ria Indriani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Pengucapan ketetapan dan putusan telah selesai. Kemudian untuk salinan putusan dan ketetapan akan dikirim melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah hari sidang. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin 16 Oktober. Ya, pemirsa, selesai sudah kita menyimak bagaimana persidangan hari ini mengenai uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 2017 tentang Pemilu terkait batas usia minimal Capres dan Cawapres, Andro ya. Dan kalau kita lihat memang pemirsa dari hasil yang disampaikan tadi oleh Majelis Hakim bahwa kalaulah belum berusia 40 tahun tetap bisa maju menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dengan syarat pernah menjadi kepala daerah yang dipilih melalui proses pemilu. Terakhir Bang Kodari sebagai closing statement. Ya, ini kan penantian yang panjang, pembacaannya juga panjang. Nah, batas usia saja itu ditolak, tetapi ada gugatan yang batas usia dan punya pengalaman. Ternyata begitu punya pengalaman sebagai kepala daerah, itu dikabulkan. Ini pun juga sebetulnya terjadi perbedaan pendapat di antara 9 hakim. 5 menerima, 4 menolak atau dissenting. Saya bacakan, yang menerima itu 1 dari DPR, kan anggota Mahkamah Konstitusi komposisinya 3 dari DPR, 3 dari Presiden, 3 dari Mahkamah Agung. Ya, 5 yang menerima itu DPR 1, dari Presiden 2, walaupun dengan perbedaan pendapat atau perbedaan argumentasi, dari MA 2. Yang menolak 2 dari DPR, 1 dari Presiden, 1 dari Mahkamah Agung. Baik, Bang Kodari. Jadi saya kira ya dari komposisi itu pun tergambar bahwa walaupun asal misalnya dari Presiden, asalnya dari DPR, tapi perbedaan pemikiran itu terjadi dan menurut saya itu yang digambarkan atau tergambar di masyarakat. Mas Arya Bima, kalau seandainya Prabowo sama Gibran betul-betul maju, apa sikap PDIP, Mas Arya Bima? Saya tidak berandai-andai semacam itu dulu. Kita tetap melihat pada posisi keputusan MK ini menurut PDI Perjuangan masih perlu adanya suatu revisi Undang-Undang Pemilu. Kami tidak ingin perubahan-perubahan yang terjadi di MK saat ini, kalau toh itu tidak diupayakan menjadi suatu perubahan undang-undang, nanti semua hal saat ini terus disalahkan kepada Presiden, apalagi dibawa nama keluarga. Saya melihat ada upaya yang sangat sistematis untuk menjerumuskan Presiden Jokowi yang sampai saat ini kami percaya tetap sebagai kader PDI Perjuangan, begitu juga Mas Gibran. Inilah kenapa PDI Perjuangan tetap ingin bagaimana keputusan MK itu ditindaklanjuti dalam bentuk perubahan undang-undang di dalam revisi yang ada. Baik. Ya. Karena sekarang hujatan-hujatan sudah tidak pada tempatnya. Saya melihat bahwa Presiden sebagai kepala negara adalah juga sebagai simbol atau pemimpin yang harus kita jaga kehormatannya, dan upaya itu salah satunya bagaimana keputusan MK itu ditindaklanjuti dalam bentuk perundang-undangan. Kalau tidak, kemudian hal-hal yang menyangkut hal-hal upaya sistematis seperti yang disampaikan oleh para pengamat, juga media sosial, ini kemudian akan terjawab. Tapi kalau itu DPR ikut membahas, maka kalau toh ada kesalahan atau ada hal-hal yang tidak begitu berkenan di para penggiat demokrasi,
DPR juga punya tanggung jawab dalam persoalan itu.